Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Lelah letih majlis yang mulia ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya akan saya sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang telah sama-sama kita buka. Acara yang kedua nanti pembacaan ratib yang nanti akan dipimpin oleh saudara Barkah Hidayat. Kemudian nanti selanjutkan dengan selawat Nabi. Kita minta kesediaannya Bapak Ustadz Saiful Anwar untuk memimpinnya. Kemudian dilanjutkan dengan takrir kitab Safinah Bapak Ustadz Mardani, guru kita bersama. Kemudian nanti dilanjutkan dengan nasihat agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Said, Sarjana Pendidikan Islam, dan diakhiri dengan penutup atau doa. Mari saja kita meningkat acara yang selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asadisu at-tuma'ninatu bihi ay birruku'i. Wallahu a'lam bishawab. Itu kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kitab Safinah pada bab rukun sholat yang ke-6 tentang tuma'ninah.
Alhamdulillah malam ini banyak guru hadir, di antara Ustaz Maulis Susanto. Terima kasih Ustaz. Baru pulang dari Megamendung. Juga hadir guru kita dari Pandeglang, Al-Ustaz Fikur Rahman. Beliau memang udah janji Bu sebelum lebaran mau kemari, di kemarin pulang motong sapi di sana 2, terus dia kemarin dan tadi dia bawa 2 kilo. Ntar makan daging sapi insya Allah. Saat Saiful Haji Hamzah, almarhum almarhumullah Ustaz Said SPDI, Ustaz Muhyiddin, orang tua kita Bapak Haji Nugroho, Bapak Haji Mul, Bapak Haji Sukan. Seberang sana Bapak Widiarso, juga Bapak Insinyur yang baru pulang dari Papua. Beliau menyempatkan diri karena malam ini taklim bulanan, beliau usahakan hadir walaupun naik pesawat yang ekonomi sabun. Ibu-ibu terima kasih yang dari Kali Licin, Jembatan Licin bisa hadir. Mobilnya sudah baik ya Muhammad ya. Alhamdulillah saya bawain montir dan nggak mau saya bisa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan seberang Ibu Ustazah Bu Inah itu. Ya saya takut salah Bu. Ya Bang Arja yang selalu bercuap-cuap ya, emang beliau suara khasnya kita senang di grup itu ya, kayak Asabi iya. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Emang ku udah yang begitu Bang, ini radio Asabi iya. Al-akhir aja meter kayak. Baik jamaah, karena masih ada nasir agama kita ngaji. Asadi surah pun rukun salat yang ke-6 adalah tumak ninah. Arti itu tumak ninah. Bihi aipi ruku. Ini adanya tumak ninah di dalam ruku. Wahiyat dan adapun tumak ninah itu adalah sukunu ba'da harokatin. Jadi tumak ninah itu adalah diamnya, tenangnya setelah anggota badan kita bergerak. Setelah bergerak, diam, tenang, itu namanya tumak ninah. Kalau masih bergerak, belum bisa tenang, belum termasuk tumak ninah. Di intinya tumak ninah adalah diam sesaat, tenang sesaat. Wa aqalluha sedikitnya hak itu tumanina antas takiro ada itu tenangnya diamnya anggota badan rokian ketika ruku bihaisu sehingga yang pasiru terputus robuhu an-huwihi antara naik dan turunnya. Jadi ada berhentinya ketika turun baru naik lagi. Ini kadang-kadang turun belum benar berhentinya udah naik lagi. Jek jerok gitu bahasa kita. Tahu jek jerok nggak? Kayak orang dagang takut untung gitu. Tuh, naik lagi seperti itu. Jangan seperti itu. Kayak capung mandi. Masa cebong mandi gitu. Mandi guys capung. Begitu, cepet-cepet doa seperti itu, jangan seperti itu, tidak boleh. Jadi tumak ini adalah diam sesaat. Jadi jangan cepat ada berhenti begitu. Ditanya, abang sembahyang nggak pakai tumak cepat amat bang, udah hafal, bukan begitu ya, bukannya udah hafal, tapi harus ada tumak ninahnya. Sembahyang cepat bang, udah hafal, bukan begitu, bukan. Tetap harus ada dan dilaksanakan. Asabihu rukun sholat yang ke-7 al-i'tidal, yaitu i'tidal walau bin nafli sekalipun dalam sholat sunnah. Ini mah sholat sunnah nggak pakai i'tidal, pakai, kita harus pakai i'tidal itu mau sunnah maupun yang wajib. Wa dan adapun i'tidal itu audul musalli ila ma raka'a minhu, yaitu kembalinya musalli orang yang sholat itu ila ma raka'a minhu, kembali sebagaimana pada posisi sebelum dia ruku. Jadi i'tidal itu kembali pada posisi semula. Min qiyamihi, baik itu ketika orang sholatnya berdiri
au qu'udin ataupun sholatnya baru duduk. Duduk ada tumaninahnya, diri pun ada tumaninahnya. Dan juga di sini iktidal apa? Iktidal itu kembali pada posisi semula. Juga jangan baru setengah derajat turun lagi, jangan bersalah ada. Dan di iktidal itu ada tumaninah enggak? Hah? Ada. Sami Allah liman hamidah. Iya, Mas. Antong tegere-gere baik mau kemana sih? Iya, ada tumaninahnya. Di ruku ada, iktidal juga ada. Kadang orang diri belum tentu berapa bahaya kasih kaki-kaki. Iya, yang muda harus enak nih imamnya ngetrek kan begitu. Kata yang tua mau mampus imam buat umat nih gara-gara nggak ada tumaninah dalam posisi tidak. Wa yajibu dan wajib ala yaksida bil i'tidali ghairu. Wajib wa yajibu dan wajib ala yaksida, tidak ada maksud bil i'tidali dengan i'tidal ghairu selain tidak. Jadi nggak ada kewajiban lain selain daripada i'tidal. Karena alasannya rukunya pegel, udah buru-buru bangun, nggak ada, itu nggak ada pengecualian. Pokoknya tungguin sampai terjadinya tidak. Imamnya lama baca 7 kali, aduh imam kelamaan suwe, baca i'tidal nggak seperti itu. Ikut itu hukumnya wajib. Jangan dulu hanya karena pinggang pegel lalu kembali tidak. Jadi bukan tujuan itu. Tidak ada kewajiban untuk kecuali tidak itu sendiri. Kemudian bagaimana bacaannya, bagaimana keterangannya, nanti Sabtu depan di rumah Bang Edi Batong. Di Sabtu depan ngaji di Bang Edi Batong, sekali ngantar beliau besan begitu. Dia mau besan Bang Batong itu. Yang kedua ya Bang Batong. Nambah. Ya bisa ngaji di sana. Yang dekat tidak usah kemana-mana, di sana. Insya Allah mari kita dengarkan nasihat agama dari guru kita Ustaz Said SPDI, kepadanya dipersilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadratul Karim, para asatidz wal hujjat yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ustaz Mardani selaku pimpinan Ma'had Jamiatul Khair, mudah-mudahan majlis taklim ini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita senantiasa diberikan keberkahan, diluaskan ilmunya, dimudahkan segala aktivitasnya, juga keluarga. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustaz Mukhlisin, Al-Ustaz Muhyiddin, Al-Ustaz Syaiful Anwar, Al-Ustaz Taufik, Al-Ustaz Rusya Effendi, dan para asatidz lainnya yang sama-sama pada malam hari ini hadir menemani kita, para ustazah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap para orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah orang tua kita Bapak Haji Mulyono, Bapak Haji Nugroho Fajar, kemudian Bapak Haji Sultan, Bapak Insinyur apa ya? Joko, Bapak Widiarso dan
Bapak Salimin dan seluruh orang tua kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus Majelis Taklim Jamiatul Khair, Bapak Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini, di malam yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita hadir berkumpul bersilaturahim dalam melaksanakan tugas yang mulia, yaitu talabul ilmi, sekaligus kita bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan iringan niat langkah dan itikadnya kita, berkumpulnya kita, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Selawat dan salam teriring doa kita sampaikan pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul ujma dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. 20 menit, 3 menit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih perkenankan kita, Allah masih berikan izin kita untuk tinggal di dunia ini. Yang kalau kita perhatikan, yang kalau kita lihat fenomena-fenomena alam dunia ini sudah nampak di depan kita. Mana waktu sudah semakin cepat. Arus informasi sudah semakin cepat apa dekat? Iya. Kemudian kejadian di seluruh penjuru dunia kita sudah dapat mengetahui. Kenapa? Karena kita sudah ada di alam dunia ini yang waktunya sudah semakin dekat di era informasi. Tidak menutup kemungkinan, kita tidak nyangkal, kita nggak bisa nyegah karena itu memang sudah terjadi. Kita sekarang bisa nonton sepak bola Piala Dunia nanti bulan Juni ya. Pak Lucy udah nyatet ya. Kita datang ke Meksiko apa? Meksiko datang ke kita. Kita udah bisa melihat siaran langsung yang jauh di sana. Kita bisa melihat kejadian bencana alam yang ada di belahan dunia yang jauh di sana dalam waktu yang saat itu terjadi, saat itu juga kita bisa lihat. Bahkan sekarang kita bisa lihat perang yang ada di Timur Tengah. Kita nggak perlu pergi ke Timur Tengah lihat perang ya. Lihatin perang itu. Kalau dulu kan kita ada beledugan ya. Apa tuh meleduk, Cilandak meleduk. Kita keluar tuh melihat gudang peluru. Oh sekarang nggak perlu kita lihat hingga di televisi. Bahkan kemarin kejadian yang sangat dekat, ada ular melingkar di tiang listrik di Jakarta tuh, itu kelihatan kita tanpa kita melihat langsung ke lokasinya. Itulah dunia. Begitu cepat informasi yang kita terima, yang begitu dekat dengan kita. Tinggal sekarang bagaimana kita yang memanfaatkan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah ya. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita bisa mengambil pelajaran. Kita mengambil fenomena-fenomena alam ini agar kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Fatahul Gaib ya, yang Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan ad-dunya bustanun zainuhu bi khamsati asya. Dunia itu seperti kebun, seperti taman yang ada di kita ini. Kita ini adalah sebuah taman. Zu'ina bi khamsati asya, dan dia dihiasi taman itu dengan 5 perkara. Jadi dunia ini adalah seperti taman, laksana taman. Walaupun kita tinggalnya duduknya tidak seperti taman yang
Sesungguhnya, tapi ini adalah taman yang sebenarnya taman, itu tamannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah rugi, ya, alangkah tidak ada hasilnya, ya, alangkah sangat rugi orang yang apabila ada majlis-majlis ilmu dia belum ketahui, dia belum bisa hadir, dia belum bisa datang. Padahal kita duduknya aja taman ini adalah sudah pahala yang sangat besar. Apalagi kita bisa mengaji dan sebagainya. Maka keuntungan besar bagi orang yang bisa tinggal di taman. Pengantin aja kan dia juga kayak taman be. Ketika kita di taman kan nggak mau mana-mana, taman be, biarin tamu yang datang gitu. Nah, dunia laksana taman kemudian dihiasi 5 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu ulama. Yang pertama adalah dengan ilmu ulama. Kita bisa hadir di tempat ini karena wasilah ilmu dari ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama kita tidak meninggalkan harta. Ulama kita tidak meninggalkan peninggalan yang berharga. Tapi yang diberikan ulama kita kepada ilmu. Ulama kita cuma mewariskan ilmu kepada kita. Kalau harta akan habis. Kalau harta banyak yang rebutin. Tapi kalau ilmu semakin digunakan akan semakin bermanfaat, semakin digunakan akan semakin besar pahalanya. Jadi sekarang ilmu ulama kita datang memberikan kepada kita adalah memberikan pencerahan kepada kita. Rasatul anbiya, kita diberikan jalan arah tuntunan. Mengajarkan kita Al-Quran dan hadis, menuntun kita untuk melakukan akhlak, mengajarkan kita untuk belajar fikih, muamalah, bagaimana hubungan kita sama manusia. Ketika kita bingung bagaimana seharusnya kita bersosialisasi, kemudian bermuamalah, maka ulama menurunkan kepada kita, turunin tuh kita fikih, ya, fikih muamalah. Kita bingung tentang politik, diturunan fikih siasah, ya. Kita bingung bagaimana cara mengatur tentang wanita, ya. Timbul turunannya fikih nisa. Banyak yang ulama-ulama turunkan ilmu-ilmunya untuk mengatur kehidupan kita. Maka hadirnya kita ini adalah wasilah dari ulama kita yang mengajarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dunia ini dihiasi adalah dengan al-adl amil, yaitu adilnya para pemimpin. Kita kalau ditanya pemimpin kita, pemimpin yang adil apa yang adil? Yang kita harapkan adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bagaimana? Pemimpin yang tahu bagaimana rakyatnya. Kalau ngomong adil, namanya kepada susah ngomongnya. Ini kan yang disampaikan oleh ulama kita. Jadi pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil adalah salah satu yang nanti dinaungi ketika di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita semua pemimpin nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Minimal kita pemimpin keluarga. Ketika kita memimpin keluarga, nanti juga ditanya tuh, bagaimana pembinaan kita terhadap keluarga kita. Jadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang membawakan kesejahteraan, kemakmuran buat kita, buat rakyat khususnya. Digambarkan oleh sejarah adalah Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana mencerminkan pemimpin, seorang pemimpin. Kalau Umar bin Khattab, dia suka keluar malam. Ngapain keluar malam? Belusukan. Ya, belusukan. Kalau kita keluar malam ngapain ya? Kondangan, hamisan. Tapi kalau ketika Umar bin Khattab keluar malam, itu dia keliling. Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ada yang tidur, nyenyak.
ada yang lagi nangis, rantih. Kemudian ada yang lagi kongkok-kongkok, dilihat. Ketika ada yang sedang kesusahan, maka tanggung jawab dia sebagai pemimpin, maka ya diusahakan bagi rakyatnya itu sejahtera. Umar bin Abdul Aziz, dia mau bingung bagaimana ini menyerahkan zakat. Kenapa? Karena rakyatnya sudah sejahtera. Yang satu nyari orang yang masih kurang, yang satu bingung memberikan kepada yang masih kurang. Kenapa? Karena kepemimpinan yang dibangun adalah kepemimpinan yang benar-benar berbasiskan kepada kemakmuran rakyat. Kita doakan ya, pemimpin kita pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah wa ibadatul ibad. Dunia ini dihiasi oleh ibadahnya orang-orang soleh, Allah ahli ibadah. Jika kita melaksanakan ibadah adalah dalam artian kita melaksanakan perintah Allah. Ketika seorang ibadah kemudian berdoa kepada Allah, maka pertolongan itu akan Allah berikan kepada kita. Segala bahaya, segala bahaya ketika kita berdoa itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah selain untuk diri kita sebagai pengabdian kepada Allah adalah juga sebagai doa kepada kita semua. Maka ketika kita dilanda musibah, ketika kita dilanda kesempitan hidup, maka jalan satu lainnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasoihul Ibad. Ketika kita bangun di waktu subuh, kita menceritakan kesusahan kita kepada manusia. Ya, kita bangun pagi-pagi ini, yang kita ceritakan adalah kesusahan kita kepada manusia. Yang seharusnya kita mengadu, kita mengeluh, kita berkeluh kesah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepada Allah, Allah kasih solusi melalui saudara kita, melalui teman kita, melalui kerabat kita, melalui guru kita, dan sebagainya. Tapi ketika kita berkeluh kesah kepada orang, apa jawabannya? Apa solusinya? Paling cuman ya kasihan amat loh. Kira-kira bantu nggak Pak? Ya, begitu doang jawabannya. Ya sabar dah. Ya GR dah. Itu jawabannya. Tapi ketika kita keluh kesahnya sama Allah, insya Allah berikan jawaban. Nah, dengan kita beribadah kepada Allah adalah termasuk amannya dunia yang ulama sampaikan kepada kita. Dan yang keempat adalah wa amanatut tijarah, yaitu pedagang-pedagang yang amanah. Artinya pedagang-pedagang yang melaksanakan amanah dengan menjajakan dagangannya tanpa didasari dengan rasa menipu. Juga pedagang ini adalah salah satu termasuk orang yang nanti akan digolongkan kepada para syuhada, para tabiin. Kenapa? Karena dari hasil perniagaannya, dari kegiatan perdagangannya. Ketika seorang pedagang menjualkan dengan jujur, dengan amanah, maka dia akan mendapatkan keberkahan hidup. Untung kecil boleh, tapi keberkahan akan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dagang pengennya apa? Untung gede, Berkah. modal dikit. Akhirnya barangnya kita gede-gedein kan gitu harganya. Padahal yang kita kerjakan, yang kita disarankan adalah kita yang pedagang-pedagang yang amanah. Kemudian yang kelima adalah wa nasihatul muhtalifina, yaitu nasihat-nasihat orang yang ahli. Dengan nasihat-nasihat orang yang ahli, hidup kita akan menjadi mudah. Dengan nasihat-nasihat orang yang ahli, hidup kita akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kita. Makanya sekarang setiap orang punya penasehat. Masjid aja punya penasehat. Ini mau tadi bilang tadi ya. Majelis ini juga ada penasehatnya. Pak Salim ini sebagai apa Salim ini?
Nasihat saya Pak Salim ini. Semua kita ada penasehat, kan katakan ad-dinu nasihat. Ilmu apa? Agama itu adalah nasihat. Kenapa? Karena dengan semakin dinasehati, semakin diingatkan, kita akan semakin tahu, kita akan semakin sadar, kita akan semakin ingat. Ketika kita salah, kita kembali ke rel yang benar. Kita akan kembali ke jalan yang lurus lagi. Tapi kalau nggak diingetin, ya semuanya kita, ya akhirnya yang terjadi adalah ya bukan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Maka ketika kita sakit, ya, kita terima tuh apa yang disampaikan oleh dokter. Ketika kita ingin memberikan bangunan yang megah, yang bangun yang kuat, tanya Insinyur Joko. Jangan nanya sama Pak Sadimin. Ketika kita sakit gigi, ya tanya dokter gigi. Tanya cek raya. Ketika kita butuh penjelasan agama, kita datang kepada ulama kita. Pas al-zikri, kata Nabi, kata Al-Quran kan, bertanya kepada orang yang al-zikri itu yang tahu. In kuntum ta'lamun, ketika kita enggak tahu. Kita enggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Maka itulah yang menjadi amannya dunia ini. Kemudian karena kita tinggal di dunia, maka kata Allah, kita enggak dibiarin begitu aja. Yang namanya cobaan, yang namanya rintangan, yang namanya gangguan dari setan pasti akan datang. Maka dalam keterangan selanjutnya, faja'a iblis, ya, maka datang iblis bihomsati dengan 5, ya, aqwaluha bijan bil hajihil homsa, yaitu datang iblis dengan meletakkan bendera kerusakan di sisi yang 5 tadi. Datang ke iblis bawa bendera kerusakan. Yang pertama adalah ja'a bil hasadi, maka razahu bil bajani bil ilmi. Datang tuh iblis membawa bendera kerusakan. Yang pertama diletakkan kepada ilmu, yaitu sifat hasad. Sifat hasad ditanamkan kepada al-ilmu, ilmu. Artinya bahwa orang ketika berilmu itu akan dibisikkan hasad, dengki, apalagi ya? Degik. Artinya ketika dirinya menganggap paling hebat, ketika menganggap dirinya paling tahu, menganggap orang lain lebih rendah dari dia, itu memang udah permainan setan. Setan bisikin tuh, setan bisikin. Maka ilmu yang asalnya menjadi hiasan dunia akhirnya menjadi rusak. Yang kedua adalah wal jauri aqazahu bijanbil aql. Yang kedua adalah Allah yang setan, ya, menurunkan kerusakan, yaitu dengan memberikan ketidakadilan, kezoliman kepada sifat adil tadi. Pemimpin yang adil dibisikin, udah keluarga lu aja yang ngasih, udah yang dukung kamu aja yang ngasih, udah pokoknya macam-macam ya. Dibisikin, ditancapkan di sisi tadi. Siapa sih orang yang bisa tahan? Siapa orang yang bisa kuat? Karena itu memang sudah perbuatan setan. Kemudian apa lagi? Wariya'u bijanbil ahli ibadah. Sifat riya ditanamkan kepada ahli ibadah tadi. Ketika dia melihat ahli ibadah, setan apa? Mikir, ya, ketika ada yang tidur ahli ilmu, ada yang lagi sholat orang yang jahil, dia mau godain, ada yang lagi tidur, mempel ya setan, mempel ya. Datang temannya, lu nggak godain lo, kan kerjaan lo. Bagaimana mau ngerjain di sampingnya orang yang berilmu? Kalau saya godain, dia bangun dibenerin tuh yang lagi sholat, bener ibadahnya. Ngapain saya capek-capek? Sekarang masih bagian beda. Setan tuh. Kemudian apa? Setan menggoda lagi. Didatengin ke orang berilmu. Aneh mah bangga kepada ente dah. Rajin ibadah, ngaji kemana-mana, silaturahim kemana-mana.
Kemudian pokoknya saya takjub kabar ente. Setan tuh. Padahal itu adalah godaan. Yang manusia apa? Timbul namanya hidung kempes ya. Hidungnya tuh. Ya. Ketika dipuji, baik dipuji oleh manusia, dipuji oleh yang lain, maka itu timbul sifat apa? Sifat ria. Sifat ria timbul tuh dalam diri kita. Apa yang terjadi? Iya ya. Kayaknya yang rajin buat doang ya. Yang lain kagak. Iya. Kayaknya yang paling rajin ngaji saya doang ini ya. Itu padahal apa? Itu bukan suatu yang sadari ya. Tapi itu dia termasuk perbuatan ria, walaupun kecil tapi adalah termasuk perbuatan setan. Pokoknya bagaimanapun kondisi apapun dalam keadaan apapun yang namanya setan pasti membisikkan seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wajah al-amanatu. Datang kepada yang amanah tadi, khianat. Datangnya kepada yang amanah, pedagang yang jujur ya Pak Ibu. Enteng kalau begini kapan untungnya? Kapan kayanya? Kasih gandolan dikit. Alamot. Di timbangan ya. Padahal udah dicap sama Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka tuh bagi orang yang mengurangi timbangannya. Dikit mah ngapa-ngapa. Akhirnya apa? Ya itu dikerjain. Apalagi kita kalau jalan kemana-mana nih dari jauh, apa tuh buah duku ya, 500 buah duku gram. Setengahnya nggak ketahuan ya, cuman 15.000 ya, padahal setengahnya kecil banget gitu. Ketika kita beli nggak ngeliat bang 3 kilo, udah main 3 kilo pak ya. 90.000. Begitu dihitung kita kasih 100.000 lah, dikasih berapa? Dikasih 10.000 bang, bukannya 15.000, itu setengah kilo. Ya, kena prank. Coba itu ya. Nah, prank gimana itu ya? Kok pernah dulu beli anggur? Udah tahu itu mah asem. Udah gitu promo lagi. Buah-buahan asem. Kerupuk. Ini enak bang, cobain baik. Saya udah nyobain. Nih, beli dah. Dibeli itu manis, ini mah manis. Padahal kalau jujur ya emang agak sedikit asem. Buat seger-seger mah boleh gitu ya. Cuma kalau lagi manis mau dibilang asem ya terlalu. Sungguh terlalu. Dibeli tuh ya. Apalagi mangga yang udah ya. Akhirnya banyak kebohongan, banyak khianat-khianat yang dikerjakan tadi ya. Ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Agar apa? Agar kita lupa kepada hakikat kita adalah untuk ibadah. Kemudian yang kelima adalah wal gisi alal amanah, yaitu memberikan gisi itu adalah kegiatan yang memberikan penjelasan tapi yang bohong, dusta, cerita hoak. Dia memberikan nasihat-nasihat kepada tadi ya. Nasihat-nasihat tadi yang diberikan, tapi itu adalah dalam artian yang enggak benar. Itu adalah pekerjaan dari setan. Maka jamaah rahimahullah, ya, ketika tugas kita sebagai hamba adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin kita yang adil ya. Kemudian ketika memberikan menjadi ulama, jadilah ulama yang memberikan ilmu dan memberikan pencerahan agar semua orang yang kita ajak, orang yang kita bawahi semua mendapatkan keselamatan. Jami'atul khair, jami'ah artinya perkumpulan khair, kebaikan yang kita kumpul dalam rangka kita meraih kebaikan ya. Dipimpin oleh guru kita. Kemudian apa lagi? Yang tadi adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat ria dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbul ria tadi, maka sedikit demi sedikit pahala kita hilang. Kemudian yang keempat adalah ketika kita menjadi seorang pedagang, maka jadilah kita pedagang yang amanah, pedagang yang jujur. Bukan hanya keuntungan yang kita akan raih, tapi pahala, keberkahan yang akan kita dapatkan melalui perniagaan yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima adalah ketika kita
memberikan nasihat. Ketika kita memberikan petunjuk kepada seorang, maka berikanlah yang terbaik yang berdasarkan keilmuan yang akan membawa kebahagiaan, keselamatan kepada orang yang kita pimpin. Demikian barangkali yang kami sampaikan sebagai iktibar, sebagai nasihat terutama buat kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan kebaikan untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi. Saya lupa pantun seperti Pak Ustaz Lusdi. Burung irian, burung cendrawasih. Tangkap upin nama Ipin dibawa ke Bang Soleh. Mohon maaf dan terima kasih kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wasi'al karami ya bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ma madha ya wasi'al karami Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbana tarabna iyanana tarabna wa annana asrabna lalladha asrabna Fatum alaina taubat Tagsilu kulla haubat Wastur lana laurati Wa amini rawati Wa birli walidina Rabbi wa mauludina Wal ali wal ikhwani Wa syairil ilani Wa kulli wal muslimina ajma'ina rabbi asma wala wajuda manna rabbi tisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulli Salla wa salam Rabbi alaihi adda hadi wal ali wal ashabi idada tosi subi wal